Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan yang tercinta, kali ini adalah pelajaran yang ke-14, silabi yang ke-14. Apa itu tasawuf tradisional atau tradisi pondok pesantren? Nah, sekarang ini sampai kepada tradisi golongan Malamatiyah. Itu tulisannya salah. Yang benar itu Malamatiyah. Nah, Malamatiyah itu sebetulnya ada 3 riwayat tentang mengapa tasawufnya itu dikatakan tarekatnya dikatakan Malamatiyah. Ternyata ada 3 riwayat. Satu itu Abu Hafiz Al-Haddad Al-Malamah, Al-Malamati, Al-Malamati. Jadi kenapa Abu Hafiz Al-Haddad Al-Malamati ini? Karena Abu Hafiz Al-Haddad Al-Malamati ini biasa mengasingkan diri, bukan mengasingkan diri, biasa berbuat menyendiri, membuat tercela. Karena apa kok membuat tercela? Karena dia melindungi dirinya dari riya dan menyempurnakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya malamati itu berasal dari kata laum. Apa laum itu artinya? Adalah perilaku yang menghinakan atau perilaku yang tercelakan. Kita melakukan perilaku yang terjadi gini loh. Umpama ada orang sholat semuanya, dirinya itu ada di warung. Orang turun sholat itu tetap masih ada di warung. Kan menghinakan pekerjaan itu. Tapi bukan berarti dia tidak sholat. Setelah orang-orang tidak tahu semua, dia pulang sholat. Terus atau begini, dia itu selalu ada di musola, tidur di musola. Tapi tidurnya di musola itu niat itikaf dia. Orang lain kan gak ngerti. Nah, setelah waktunya subuh dibangunkan, dia pergi, gak ikut sholat di sana. Padahal dia ya sholat di rumahnya. Itu namanya melakukan sesuatu yang tercela, yang mempermalukan dirinya. Nah, makin banyak dia mencela, makin merasa bersih dia, kan gitu. Ketiga, kenapa melakukan seperti itu? Karena dulu itu sebelum Al-Ghazali dengan Al-Junaid itu, orang ahli tasawuf itu dibunuh semua karena dianggap kafir. Lalu dia itu melakukan hal-hal yang tercela itu supaya tidak ikut dibunuh, bisa nyamar dirinya itu, bisa menutupi dirinya dari kejujurannya itu. Jadi jujur dia tidak tahu orang lain atau dia jujur itu. Lalu dia sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa sempurna? Dia melakukan sesuatu tanpa riya, tanpa sombong, terus tanpa iri hasud. Adik-adikku yang sangat saya hormati. Nah, salah satu yang dicontohkan di dalam buku-buku itu adalah orang sugih kaya raya. Pembantunya aja, pekerjanya itu banyak, tapi hartanya itu diberikan kepada, disedekahkan semua. Lalu dirinya untuk makan saja sulit. Maka bagaimana caranya mendapatkan makan? Dia minta-minta, hina, kan gitu, minta-minta. Jadi mau dimakan itu gak ada, minta-minta kepada orang lain. Jadi melakukan sesuatu yang celak, yang hina.
Jadi seperti itu. Dua itu fahakata fil ibadah katanya. Begitu pula dalam ibadah. Kannahum la ya'budunallaha syai'an. Kayak sama sekali dia kayak tidak menyembah kepada Allah. Tapi sebetulnya dia konsisten menyembah kepada Allah. Tapi tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, ada lagi koreksi dari mursyidnya Malamati, yaitu katanya, kenapa kita itu berdoa bertahun-tahun, berjam-jam, tapi tidak terkabulkan, padahal Allah telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pemilik kalian itu berkata, berfirman, ud'uni, mintalah kepada saya, astajib lakum, mesti aku penuhi kalian. Nah, kok tidak terpenuhi, kok tidak diterima oleh Allah? Nah, semua ini karena kita, katanya mursyidnya, hati kita itu di dalamnya itu terdapat 10 perkara. Apa 10 perkara itu? 1, katanya mursyidnya, kalian menyembah Allah, tapi tidak kalian tunaikan hak-haknya. Kalian menyembah Allah, kalian mengenal Allah, tapi tidak kalian tunai hak-haknya. Lalu Allah itu haknya apa, nak? Haknya Allah itu disembah. Dan bagaimana caranya nyembah? Kata Rasulullah, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi. Hanya ada 5. 1 itu baca syahadat, 2 itu sholat. Nah, baca syahadat itu seumur hidup sekali. Ketika sholat nambahi baca syahadat. Nah, yang paling banyak sholat tok. Sholat itu 5 waktu setiap hari. Yang ketiga itu memberi zakat. Memberi zakat itu haul, setahun sekali. Tapi kadang-kadang kita masih lupa, tidak memberikan hak Tuhan itu. Puasa setahun sekali, dan itu hanya 1 bulan. Kadang-kadang kita lupa tidak puasa, tidak memberikan hak itu. Yang kelima, haji. Haji seumur hidup sekali. Kita mampu, tapi kita tidak berikan hak Tuhan itu kepada Tuhan. Karena itulah doa kita itu tidak diterima, katanya. Nomor 2 itu, kalian membaca kitab Allah, tapi tidak menghafalkan. Jadi membaca Al-Quran, membaca hadis, tapi tidak pernah mengamalkan apa isinya Al-Quran dan hadis itu. Padahal membaca Al-Quran dan hadis itu ilmunya lil amal, ilmunya untuk diamalkan. 3, kalian mengatakan cinta Rasulullah, cinta Rasul, tapi tidak mengerjakan sunnahnya. Cinta Rasul tidak mengerjakan sunnahnya. Nah, jadi kalau kita itu mengatakan cinta Rasulullah, sunnahnya dikerjakan. Paling tidak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apalagi disertai lagu-lagu yang enak-enak, menunjukkan cinta Rasul. 4, kalian itu mengatakan syaitan adalah musuh, tapi mengikutinya. Setan itu adalah musuh kita, tapi kita mengikutinya, mengikuti jejak setan. Nah, ini yang membuat tidak diterima. 5 itu, kalian berharap surga, tapi tidak beramal untuk masuk surga. Jadi, kita itu berharap surga, tapi kita tidak beramal untuk masuk surga. Makanya tidak dikabulkan itu.
6, kalian merasa takut neraka, tapi kalian tidak memperdulikan dirinya untuk neraka, tidak mempersembahkan atau memperjauh atau menjauhkan dirinya untuk neraka. Tidak. Padahal mengatakan takut neraka, tapi kalian itu dekat-dekat dengan neraka. 7, kalian terlalu sibuk dengan aib saudaranya, tapi lupa aib dirinya. Jadi yang diomongin ngerasani orang tok ghaibah, lupa dirinya juga. Masa kata Rasulullah itu enggak seperti itu. Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah sebelum dikoreksi oleh orang lain. Adik-adikku yang sangat berbahagia, yang 8, kalian mengerti bahwa mati itu keniscayaan dan mati itu pasti, tapi tidak mempersiapkan sangunya. Jadi mestinya sangunya yang banyak karena kita mau mati, katanya mursyidnya. Yang ke-9, kalian menikmati karunia Allah, menikmati nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tapi kita tidak pernah mensyukurinya. Kan la in syakartum la azidannakum, kata Allah, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ke-10, kalian itu kalau ada orang mati, menyolati orang mati, mengantarkan ke kuburan orang mati, tapi kita tidak mengambil hikmahnya, hanya kayak ibadah biasa sosial. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, ada lagi, mereka itu berkeyakinan, mursyidnya, pengasingan dirinya melalui intifana. Jadi dirinya melakukan malamatiyah itu melalui intifana. Dari inilah sebetulnya akan tampak jelas tentang tauhid dan rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hujjahnya? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu mesti rusak kecuali Allah. Yang kedua itu melalui kejujuran. Kejujuran itu bertujuan ada 2. Satu itu kejujuran kepada dirinya, sehingga tidak melahirkan riya, sombong, dan iri serta dengki. 2 itu kejujuran itu melahirkan kesempurnaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang berbahagia dan yang sangat saya cintai, secara menyeluruh kesimpulannya itu sebetulnya para ahli tasawuf tradisional itu sama dengan yang lain, intinya adalah zikir. Nah, zikir itu ada 4 kalau tasawuf ini, malamatiyah itu. 1 itu zikir lisan. Jadi umpama nyebut Allah, 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 Allah. 2 itu zikir hati. Setelah tawu, coba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Kalau sampean setiap sholat itu 100, lakukan setiap sholat itu 100 kalian, tapi harus menarget 1 bulan saya harus seperti ini, namanya riyadhah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu 1 bulan berikutnya sampean diem aja mulut kita, tapi hati yang berzikir. Nah, zikir melalui hati ini kok sampean itu ragu-ragu, ini melalui hati atau melalui angan-angan? Nah, di sini harus belajar kepada Tuhan. Ya Allah, saya masih ragu-ragu, ini angan-angan apa hati? Ajari saya, karena saya belum diajari zikir
melalui hati ini. Mesti oleh Allah nanti diajari. 3, zikir sirri. Zikir sirri itu ya, yang 100 tadi itu nggak pernah setelah sholat diam sampean, ya pergi kemana-mana atau malam mati ya itu. Rupanya sampean duduk mencingkrang di warung, tapi hatinya zikir sirri. Yang keempat itu zikir ruhi, jiwa yang berzikir itu. Sirri dan ruhi. Ini nanti kalau nggak bisa, minta ajari kepada Allah. Mesti oleh Allah diajari. Adik-adikku yang sangat saya hormati, jadi itulah sebetulnya tasawuf tarekat malamatiyah itu. Jadi tarekat malamatiyah itu hanya satu godaannya, ana dengan antum kuat atau tidak, dicaci oleh orang. Ana dan antum kuat enggak, diilok-iloknya orang. Nah karena itu maka seluruh tasawuf itu labudda minar riyadhah. Jadi harus sampai riyadhai. Mau riyadhai yang mana ini? Banyak kan tasawuf modern. Tapi tasawuf modern itu kalau tasawuf tradisional itu murni riyadhah. Kalau tasawuf modern itu kan yang diriyadhai yang paling penting di ujungnya. Lainnya banyak yang secara otomatis sudah. Maling sakti mandraguna itu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampean rangkum nanti saya masih belum buat soal UAS-nya. Sampean rangkum, kembalikan lagi kepada Google Classroom dan sampean absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.